Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Tentu semoga selalu sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan mulai lanjutan kembali bimbingan matematika, melanjutkan pokok bahasa minggu lalu masih sama, yakni sifat-sifat bangun datar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun datar dari persegi dan persegi panjang. Nah, hari ini kita akan belajar lagi salah satu bangun segi empat. Kita akan mempelajari sifat-sifatnya, yakni bangun apa? Mari kita perhatikan video berikut. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat bangun datar dari salah satu segi empat, yakni trapesium. Untuk lebih lanjut, mula-mula kita gambarkan dulu bangun dari trapesium itu seperti apa. Perhatikan anak-anak, ini adalah trapesium. Walaupun bentuknya mungkin agak sedikit melenceng panjangnya itu mungkin agak tidak sama lah, tidak kongruen dalam bahasa itu, dalam bahasa matematika. Nah, perhatikan ini ada trapesium. Mengapa kita sebut sebagai segi empat? Karena kita ingat pengertian dari segi empat itu berarti segi yang mempunyai sisinya empat. Nah, ini kan ada sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 sisi. Bedanya keunikannya dia tuh bentuknya seperti kalau kita gambar itu seperti atap rumah. Nah, atap rumah ya, kalau kita gambar di buku gambar itu atap rumah seperti ini ya. Kadang-kadang kita gambar atap rumah seperti ini. Nah, ini bentuknya, tetapi di sini adalah panjang, sisi yang berhadapan tidak sama, dan sisi kiri dan kanan itu bentuknya miring. Nah, diagonal ya, seperti garis diagonal. Nah, mari kita mempelajari sifat-sifat dari bangun trapesium berikut. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah sifat-sifat dari bangun trapesium. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sejajar. Ya. Yang mana sisi sejajar? Sisi sejajar itu apa? Kita kan sudah belajar ya, sisi sejajar. Pada kelas 4, ini pola garis. Nah, sisi sejajar itu adalah dua buah garis, yang mana dia saling bersamaan. Bukan tegak lurus ya, tapi saling bersamaan.
Contoh sisi sejajar yang mana? 1, 2. Walaupun panjangnya tidak sama, tetapi dia sejajar. Sejajar dituliskan dalam bentuk dalam arah horizontal atau mendatar. Nah, dari kiri ke kanan, dari ke kiri ke kanan. Ini adalah sepasang. Satu pasang sisi yang sejajar. Itu. Yang kedua, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180. Yang mana jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180. Mari kita perhatikan. Maksudnya adalah ini. Misalkan ya anak-anak perhatikan. Misalkan ini kita lambangkan sebuah sudut-sudutnya dalam bentuk huruf. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, terserah anak-anak, terserah. Ini mau pakai huruf O duluan nggak apa-apa. Di sini terserah saja. Tetapi di sini saya menggunakan huruf A karena A itu merupakan huruf awal dari alfabet, jadi lebih mudah. A dan harus berurutan. A boleh ke samping kayak kiri dulu ataupun ke arah kanan dulu, terserah. A setelah A itu nggak boleh langsung loncat C, tapi harus berurutan A, B, C, D atau A, B, C, D. Boleh seperti itu. Atau kalau misalkan mau mulai dari misalkan saya mau mulai huruf M, berarti M, N, O, P seperti itu. Nah, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar. Maksudnya sisi yang berdekatan dengan sisi sejajar. Sisi sejajarnya yang mana? Ini dan ini. Sudut yang berdekatan yang mana? Nah, ini berdekatan ya. Sisi sejajar sudutnya berdekatan. Berarti sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Lalu ternyata ada sisi sejajar yang saling berdekatan lainnya. Yang mana? C dan B. Ini kan sisi sejajar. Ini sudut sisi sejajarnya. Nah, yang berdekatan tidak mungkin dengan ini. Kenapa? Karena ini sisi miring, ini sisi miring, bukan sisi sejajar. Yang ditanyakan sisi sejajar dengan sisi sejajar. Berarti yang ini. Sudut yang berdekatan di antara sisi sejajar adalah 180 derajat atau sama dengan sudut C ditambah kita urut alfabet aja, sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Itu merupakan konsep dari sifat-sifat trapesium. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwasanya sudut total masing-masing keseluruhan adalah 360 derajat. Itu sudah ketetapan. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut B adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya ternyata trapesium ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, mau tahu lebih banyak perhatikan video pembelajaran berikut. Yang pertama adalah
kita akan belajar jenis-jenis trapesium. Jenis-jenis trapesium yang pertama adalah trapesium sama kaki. Apa itu trapesium sama kaki? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Sepasang sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar. Mari kita gambarkan. Jadi, dia harus punya sisi ya, dua sepasang sisi yang sama panjang. Nah, perhatikan. Kita cari, ini adalah trapesium sama kaki. Yang mana sisi yang sama panjang adalah sisi sepasang sisi yang sama panjang. Kalau sisi atas dan sisi bawahnya tidak sama panjangnya ya, pasti. Trapesium itu nggak ada yang sisi atas dengan sisi bawahnya itu sama panjang, nggak ada. Jadi ada dua buah sisi yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut yang mana? Sudut ini sama dengan sudut yang ini. Dan sudut, misalkan kita tulis ya A, B, C, D. Jadi sudut A itu sama dengan sudut B. Dan sudut B sama dengan sudut, kita terbalik ya, sudut C sama dengan sudut D. Dua pasang ya, ada dua pasang. Satu pasang, dua pasang. Inilah yang disebut sebagai trapesium sama kaki. Jadi anak-anak, untuk mengetahui bahwa trapesium sama kaki, kita tinggal lihat adalah apakah sisi miring pasangan ini sama panjangnya itu. Jika sama, maka sudah ketahuan itu adalah trapesium sama kaki. Selanjutnya ada jenis trapesium yang kedua, yakni trapesium siku-siku. Seperti apa? Mari kita untuk melanjutkan penjelasannya silakan dicatat dulu, dipahami penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada hal yang tidak kalian ketahui, silakan ditanyakan. Saya akan hapus dulu. Nah, yang kedua jenis dari trapesium yakni ada trapesium siku-siku, di mana trapesium siku-siku itu memiliki dua sudut siku-siku. Nah, dua sudut yang siku-siku, satu sudut lancip dan satu sudut tumpul. Seperti apa gambarnya? Mari kita perhatikan. Jadi dia harus ada dua sudut siku-siku jelas, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai trapesium siku-siku. Nah, perhatikan. Dia memiliki dua sudut siku-siku. Inilah sudut siku-sikunya. Satu, dua. Yang selanjutnya adalah satu sudut lancip. Yang mana sudut lancip? Sudut lancip itu pengertian dari sudut yang berada lebih kecil dari 90 derajat. Yakni yang sudut lancip.
Dan sudut tumpul berarti sudut yang lebih dari 90 derajat. Ini. Jadi, kita sudah mengetahui bahwasannya trapesium sendiri memiliki dua bentuk, yakni trapesium. Apa tadi? Trapesium sama kaki dan trapesium siku. Silahkan dicatat, silahkan dipahami. Jika ada hal yang tidak kalian ketahui, silahkan ditanyakan. Kalian selanjutnya saya akan hapus karena kita akan melanjutkan penjelasan bangun datar segi, sifat-sifat bangun datar segi 4 lainnya, yakni adalah bangun jajar genjang. Apa sih bangun dari jajar genjang itu? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut. Anak, inilah yang disebut sebagai bangun jajar genjang. Perhatikan, pada jajar genjang sendiri, kita ada beberapa sifat. Mari kita tuliskan. Nah, anak-anak perhatikan. Di papan tulis sudah ada sifat-sifat dari bangun jajar genjang. Mari kita perhatikan. Sebelumnya kita tahu bahwa jajar genjang itu bentuknya seperti ini. Kalau kayak saya lihat itu seperti apa ya? Seperti makanan ya. Kue getas itu bentuknya seperti ini. Dipotong seperti ini bentuknya. Saya sering beli soalnya. Sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama, sisi-sisinya yang berhadapan sama, panjang dan sejajar. Ingat, kita cari mana sih sisi yang berhadapan? Ini berhadapan dengan ini. Otomatis dia sama panjang dan sejajar. Nah, kalau dia diagonal, maka sisi yang berada di hadapannya juga diagonal, seperti itu. Lalu sisi yang mana lagi yang berhadapan? Sisi atas dengan sisi bawah. Dia sama panjangnya dan juga dia sejajar. Kenapa? Dia saling horizontal atau saling mendatar. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kita lihat mana sudut. Misalkan ini sudutnya. Mana sudut yang berhadapan? Berarti otomatis yang ada di sebelah
kanan atas ini sudutnya sama. Kita tulis, anggap saja ini A, titik sudut A, pasti di sini titik sudutnya B. Kita misalkan di sini B, kita ubah sekarang ke kiri ya. Maka di sini sudah pasti C, di sini sudah pasti D. Sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Artinya sudut A itu sama dengan sudut C. Berarti kita tulis di sini ya. Sudut A itu sama dengan sudut C. Nah, sekarang sudut B sehadap dengan sudut D, ya kan? Sehadap ya, makanya disebut sebagai sudut B sama dengan sudut D besarnya. Lalu yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Nah, misalkan ya, sudut B. Nah, sudut B berdekatan dengan sudut A dengan sudut C. Berarti sudut B ditambah sudut C atau sudut B ditambah sudut A itu sama dengan nilainya 180 derajat. Misalkan sudut A berdekatan dengan sudut D, ya kan? Tidak mungkin ya sudut A dengan sudut C itu berdekatan. Tidak, dia kalau tidak berdekatan dengan yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri, yakni sudut D atau sudut A berdekatan dengan sudut B. Sama ya, sama dengan 180 derajat. Seperti itu konsepnya. Jadi sudut yang saling berdekatan, dua saja ya, hanya dua dihitungnya, itu nilainya 180 derajat. Tetapi di sini ada catatan bahwasanya total besar sudut keseluruhan, yakni sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D adalah 360 derajat. Itu sudah merupakan ketetapan yang tak akan pernah berubah. Nah, anak-anak, ini silakan dicatat, kalian dengarkan penjelasannya, kalian pahami. Jika ada hal yang tidak kalian tahu, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita hanya belajar dua buah sifat bangun datar segi 4, yakni yang pertama trapesium, lalu ada jajar genjang. Trapesium sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Dan trapesium dengan jajar genjang itu bentuknya berbeda, otomatis sifat-sifatnya juga berbeda. Nah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.